Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan, sucikan dan kuduskan hati ini, biar kami layak menghadap hadirat-Mu. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau datang menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Sungguh tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Biarlah sungguh ibadah kita pada hari ini ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Minta pengudusan dari Tuhan. Minta darah Yesus menyucikan hatimu dan hatiku, agar kita sungguh-sungguh layak masuk dalam hadirat-Nya. Minta. Ya Bapa, sucikan dan kuduskan hati ini. Tubuh, jiwa, dan rohku. Ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Sungguh tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sekali lagi kita minta, yuk. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu. Amin. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain
seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, haleluya. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sungguh Tuhan, kami mohon, kuduskan kami, sucikan kami dan layakkan kami untuk kami boleh berada di dalam hadirat-Mu. Engkau tahu siapa kami. Haleluya. Mari kita tanggalkan semua kesombongan di dalam diri kita. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau melihat aku, Engkau melihat setiap umat-Mu. Mari hati kami dikuduskan dan disucikan. Tidak ada yang membanggakan diri. Semua kesombongan kami letakkan dalam nama Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, aku datang. Ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Segala keangkuhanku hilang. Bersama katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah ya Bapa. Kami datang untuk menyembah-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang masuk di dalam hadirat-Nya dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami tanggalkan segala keangkuhan kami ya Tuhan. Dan sungguh kami mau menyembah-Mu. Ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu
Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siap untuk beribadah pada hari ini? Siap? Katakan haleluya. Haleluya. Ya, saya percaya hati kita penuh dengan sukacita. Untuk kita boleh menyenangkan hati Bapa kita. Dan kita pun merindukan sentuhan tangannya terjadi buat setiap kita. Amin. Amin. Ada hari ini yang susah? Ada yang susah? Pulang dari tempat ini penuh sukacita. Amin. Amin. Ada yang sakit? Pulang dari tempat ini harus sembuh. Ya, Tuhan Yesus kita hadir di tengah-tengah kita. Dia memberikan kepada kita kesembuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berada di tempat ini. Hati kami telah siap untuk beribadah. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Biarlah sungguhnya damai sejahtera dari surga turun atas kami sekalian. Dan hati kami limpah dengan syukur, penuh sukacita untuk menyenangkan hati Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi buat semua kita yang ada di tempat ini. Shalom juga buat saudara di mana saja yang bersama-sama kami di GBI ERC menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersuka di hadapan Allah kita. Sebab Dia telah bangkit dari maut. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya bersorak-bersorak. Hey! Mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak anggur yang baru tadi curahkan. Ada sukacita kemenangan. Mari kita lambaikan tangan kita. Kami beri hormat, segala kuasa, kemuliaan kepadamu. Mari memuji Allah yang hidup, Anak Domba Allah memerintah selamanya. Bersama kita katakan mari bersuka. Mari bersuka di hadapan Tuhan, sebab Dia telah bangkit dari maut. Ya, kuasa iblis sudah dikalahkan. Kuasa iblis telah dikalahkannya. Kini saatnya Semua bersorak ya. mari bersuka di hadapan Tuhan dengan minyak kesukaan. Ada anggur yang baru yang sudah dicurahkan.
Haleluya. Tuhan Allah kita Allah yang hidup. Amin. Dia tahu setiap kita hari ini. Apapun yang ada di dalam diri kita dia tahu. Tapi satu hal yang pasti, kasih-Nya buat kita tiada pernah terukur. Haleluya. Katakan bersama. Terima kasih Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku bersorak memuji-Nya. Ajaib perbuatan-Mu. Sungguh aku tidak akan pernah berhenti untuk memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari hati yang bersyukur angkat tanganmu. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh kasih-Nya Tuhan itu nyata di dalam diri kita ya. Sungguh itu terjadi. Saya percaya kalau saya nyuruh kesaksian pasti banyak yang bersaksi betapa kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Terutama di dalam masa-masa ini, masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Kalau kita ada di tempat ini, itu adalah karena kemurahan-Nya Tuhan. Amin. Mari kita dengan sungguh-sungguh, kita mau menyembah Dia dari hati kita yang terdalam.
seluruh alam semesta ini memuji kebesaran Allah kita. Haleluya. Alam semesta, Sungguh alam semesta melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kalau kita bangun di pagi hari dan mendengarkan burung berkicau, mereka sedang memuliakan Sang Pencipta. Sungguh seluruh alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan. Dan seluruh alam semesta, bumi dan surga memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu saya ajak pagi hari ini kita semua yang ada di tempat ini, mari puji dan muliakan Dia dengan sungguh-sungguh. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan layak dipuji dan disembah. Mari dengan berdiri kita angkat tangan kita. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, Nama-Mu besar termulia. Layak dipuji. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu, nama-Mu besar. Mari bersama kita menyembah Dia yang termulia, Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Menyembah-Mu Tuhan,
memuliakan Engkau dengan segenap hatiku, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang termulia, mari bebaskan rohmu untuk menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Nikmati kehadirannya di tempat ini. Oh gloria rala marashika ya rala marasa. Ya rala moriara kalawalaya rala marasa. Haleluya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengagungkan Engkau, kami memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Gloria rala marashika ya ralamu. Haleluya. Haleluya. Gloria rala marashe. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Aku merasakan. Ku rasakan kehadiran. Katakan dengan sungguh, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya, di tempat ini ada mujizat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah ya Tuhan. Kami menantikan mujizat-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya.
Kami beribadah kepada Yesus Kristus yang hidup, yang telah mengalahkan maut. Dan kami percaya, kami semua yang ada di tempat ini mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, ini waktu-Mu untuk berbicara kepada kami. Maka biarlah perkataan firman-Mu sampai ke dalam hati kami. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu Engkau urapi, yang siap untuk menyampaikan firman. Urapan khusus ada padanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, maaf terlambat. Baiklah, mari kita fokus kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mari kita hari ini fokus kepada bangkitnya Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan. Bangkit bersama Dia. Oh, luar biasa. Sungguh, mari kita fokus kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Saudaraku, dasar iman Kristiani tidak lain adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus itu dasar iman kita. Beberapa waktu yang lalu, ada beberapa orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, yang tidak percaya kebangkitannya, tapi menuliskan dan melaporkan mengapa orang-orang Kristiani bertambah hari bukan bertambah punah, tapi bertambah banyak. Mengapa? Mereka berkata, karena orang Kristiani itu melihat sendiri. Pada hari yang ketiga, setelah kematiannya,
Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya serta orang banyak. Itu pada abad pertama. Saudaraku, kalau saya lanjutkan sampai saat ini 2022, coba hitung beberapa tahun, tentu banyak. Jumlah orang-orang Kristiani terbesar di dunia. Katakan, terbesar di dunia. Luar biasa, sungguh. Sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amanatnya, jadikanlah semua bangsa, semua etnis muridku. Nah, saudaraku, memang betul bahwa Yesus itu mati duluan, disalibkan dan mati. Dengan kematiannya itu, iblis dikalahkan, kepala ular diremukkan. Itu dengan kematiannya. Memang betul. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dan menang. Hidup selamanya sampai hari ini, bahkan selama-lamanya. Mari saya minta Pendeta Muda Daniel menyampaikan satu slide. Lihatlah, mengenai perhitungan ketiga hari. 3 hari itu apa? Ya, di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus berkata dia akan mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, saya mau tunjukkan perhitungan harinya orang Yahudi dengan kita itu beda. Ya. Kalau kita memulai hari dari waktu matahari terbit, ya kan? Tapi kalau orang Yahudi enggak, mulai dari matahari terbenam, ya. Jadi kalau matahari terbit itu mulai paruh kedua dari hari itu, ya. Karena dalam kitab Kejadian, waktu Allah menciptakan langit dan bumi dikatakan apa? Jadilah petang dan jadilah pagi, gitu kan? Itulah hari pertama, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua dan seterusnya. Nah, jadi mengikuti itu mereka menghitung hari mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Nah, kita lihat peristiwa apa saja yang terjadi di situ. Silakan. Iya, lanjut. Nah, ini di hari yang menurut kita, menurut tanggalan kita sekarang Kamis malam. Ya. Ada peristiwa apa di situ? Tuhan Yesus di Taman Getsemani, lalu Tuhan Yesus ditangkap, ya kan? Kemudian ketika matahari terbit pagi, ya, di situ ada peristiwa Tuhan Yesus diadili sampai kemudian sekitar jam 12 siang Tuhan Yesus disalibkan. Ya. Tuhan Yesus disalibkan, lalu murid-muridnya buru-buru pokoknya sebelum matahari terbenam harus dikuburkan. Ya, itulah hari yang dalam kalendernya orang Yahudi hari ke-6 dalam minggu itu. Nah, kenapa kok harus cepat-cepat dikuburkan sebelum matahari terbenam? Karena begitu nanti matahari terbenam itu masuk hari Sabat. Nah, jadi ketika matahari terbenam, Jumat malam, yuk lanjut. Nah, di situ Tuhan Yesus ya dikuburkan ya dalam kubur. Kemudian hari
Sabtu pagi ya. Nah, jadi mulai dari Jumat malam sampai Sabtu siang itulah hari Sabatnya orang Yahudi, hari ketujuhnya mereka. Kemudian matahari terbenam lagi, ya Sabtu petang, itu kalau orang Yahudi itu sudah masuk hari pertama minggu itu, Sabat sudah lewat. Dan pada pagi harinya, pagi-pagi benar, dikatakan Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi inilah hari pertama dalam minggu itu. Nah, ini yang kemudian kita sebut hari Minggu ya. Nah, itu jadi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, Kak Olin akan membacakan Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah Amen. dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Amin. Amin, puji Tuhan. Mari lihatlah, dia tidak ada di sini. Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan. Saudaraku, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya adalah dua tunggal. Dua hal yang menyatu. Tapi yang penting adalah kemenangannya. Dengan kematian kita ditebus, dosa kita dihapuskan. Dengan kemenangannya, kebangkitannya, kita akan juga dibangkitkan. Amin. Luar biasa. Maka itu fokuslah hanya kepada kebangkitan. Sungguh luar biasa. Kita melihat dengan kebangkitan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Saudara pun akan menang setiap hari dalam hidupmu di dunia ini. Ada kemenangan. Nah, saudaraku, kemudian kita melihat penyaliban dan kematian Yesus di Golgota adalah suatu fakta. Suatu fakta. Kenyataan. Jadi tidak ada ditulis di Alkitab pun kenyataan pada sejarah dunia. Waktu itu setiap orang-orang melihat penyaliban itu. Tapi kebangkitannya sungguh-sungguh sangat fenomenal. Sangat bisa dipercaya dan diberitakan. Sampai saat ini
terus-menerus diberitakan. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah saudaraku, ini penting sekali. Bahwa kita harus fokus selalu pada hari kebangkitannya. Kita lihat tadi, Yesus mati hanya 3 hari. Hari ketiga dia bangkit. Alkitab berkata, sebelum fajar menyingsing, dia sudah bangkit. Saudaraku, apa yang terjadi? Malaikat duduk di atas batu yang digulingkan. Batu penutup kubur. Diduduki oleh malaikat dan berkata, dia tidak ada di sini, sudah bangkit. Jadi kubur kosong adalah suatu kenyataan dan fenomena yang sangat besar. Bukti yang terpenting, kubur itu telah kosong. Nah saudaraku, mari kita fokus kepada kebangkitannya. Ya. Tidak ada seorang pun yang tidak bergelar almarhum. Semua orang pasti mati. Tapi hanya satu orang yang tidak bergelar almarhum. Apa sebab? Sebab pada hari yang ketiga dia bangkit, hidup kembali. Sampai selama-lamanya. Luar biasa. Nah, kita melihat, mari kita memperhatikan kata Tuhan Yesus. Pada saat dia bangkit, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan beberapa murid yang lain. Lalu dia berkata, pergilah dan beritakanlah kepada murid-muridku yang lain. Saat itu Maria Magdalena yang telah melihat Yesus disalib, mati dan dikuburkan, tapi dia menyeritakan tentang Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit diceritakan Maria Magdalena atau yang digelari Apostola Apostolium. Murid pertama yang melihat Yesus. Nah saudaraku, kita lihat itu. Setelah Maria Magdalena melihat Yesus, dia saking senangnya mau memeluk kaki Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan. Sebab aku akan pergi kepada Bapakku. Saudaraku, Tuhan Yesus mengasihi para muridnya. Tapi dia
mengutamakan Bapak. Pergi dulu kepada Bapaknya. Dia mengutamakan, memprioritaskan Bapak. Ini penting sekali. Maka itu kita semua yang fokus pada kebangkitan Yesus harus memprioritaskan hari Minggu, harinya Tuhan. 6 hari kita bekerja. Pada hari yang ke-7 kita untuk Tuhan. Jadi jangan lupa, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Karena hari Minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Jadi kita harus ke gereja. Harus ke gereja. Sampai kapan? Sampai kita tidak berdaya lagi. Sampai terbaring. Selama masih bisa. Harus ke gereja itu adalah keharusan bagi orang yang terus memprioritaskan kebangkitan Yesus. Yang ketiga, saudaraku. Kalau ke gereja, kita harus membawa persembahan. Bukan sokongan. Sokongan itu mau atau tidak. Kalau persembahan itu harus. Karena firman Tuhan berkata itu. Kalau datang kepada Tuhan, jangan dengan tangan kosong. Karena apa? Tuhan itu memberkati kamu. Tuhan yang memelihara kamu. Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Persembahkanlah. Persembahkanlah. Bukan jumlahnya. Tapi yang terbaik. Dan hati yang bersyukur. Persembahkanlah. Selanjutnya. Mari kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17, tolong. Yohanes 20 ayat 17, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Amin. Hanya dalam ayat ini Yohanes mengatakan Bapakku dan Bapakmu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu, Bapakku, Bapaknya Yesus, dan Bapakmu. Jadi ini suatu peneguhan. Peneguhan. Betul, Allah itu adalah Bapa kita. Maka itu percayalah sungguh-sungguh. Percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus. Supaya kamu benar-benar menjadi anaknya. Saudaraku, ini hal yang paling penting. Pokok ajaran kita. Pokok berita Injil. Berita bahagia. Tidak masuk neraka. Tapi menjadi anak-anak Bapa. Tepuk tangan buat dia. Sungguh. Anak-anak Bapa. Nah, saudaraku, saya ingin
kita melihat hal yang terakhir. Mari kita baca Matius 28 ayat 18, 19 dan 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Saudaraku, segala kuasa dalam hidup sehari-hari, bahkan senanti sampai di surga. Segala kuasa ada pada Yesus. Kuasa tertinggi, tidak ada kuasa di atasnya. Yesus dan Allah Bapa itu satu. Dialah yang punya surga. Dialah yang punya dunia. Maka itu jangan takut. Yesus yang Maha Kuasa. Yesus berjanji menyertai kamu, menyertai kita semuanya. Sampai kita ketemu Bapa. Sampai kesudahan alam. Sampai kita dibangkitkan lagi. Haleluya, haleluya. Ini penting. Dan berita Injil, berita bahagia. Saudaraku, apapun persoalanmu, ingatlah, Yesus Maha Kuasa. Yesus menyertaimu setiap hari. Kamu percaya Dia atau tidak, Dia menyertai kamu. Betul. Kalau kepercayaan kita ini lemah, tidak cukup kuat, jangan takut. Dia yang memegang tanganmu, bukan kamu yang pegang Dia. Yesus yang menggandeng kamu. Kalau tangan kita lemah pun kita digandengnya. Ini luar biasa. Sungguh, Dia menyertai kita selama-lamanya. Bahkan Dia memberikan amanah kepada kita. Amanat. Perintah. Untuk apa? Memberitakan bahwa Dia hidup dan bangkit kepada seluruh dunia. Setiap orang yang ketemu kita di sekolahan, di kampus, di pekerjaan, di pasar, di mana saja. Sekarang ini banyak ada kemudahan WA. Tuliskan dalam WA-mu, beritakan kepada semua orang, Yesus itu bangkit, akan menolong kamu. Nah saudaraku, tidak hanya itu, tetapi Yesus memberi perintah sekaligus memberi kuasa. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau kuasa itu turun atasmu, kamu bisa menjadi saksiku. Bagi kita semuanya, diberikan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintahnya. Bukan dengan kekuatan sendiri,
bukan dengan kepandaianmu, bukan dengan kemampuanmu, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk menceritakan tentang Dia. Nah, saudaraku, sungguh saya ulangi lagi, Yesus yang Maha Kuasa, kuasa tertinggi di surga dan setiap hari di dunia, menyertai kamu untuk melaksanakan perintahnya. Apapun persoalanmu pagi ini, ekonomi, kesehatan, apapun juga, penyertaannya sempurna. Penyertaannya luar biasa. Sungguh. Betul. Seperti tadi kita menyanyikan Yesus bangkit. Aku bangkit bersama Dia. Amin. Haleluya. Ku sembah Dia. Ku bangkit bersama Dia. Maka saudara, kita melihat bahkan suatu saat nanti, jika tiba saatnya, saudara meninggalkan dunia ini, kita akan melihat Yesus, Raja segala raja, Yesus, Tuhan segala Tuhan, Allah yang hidup. Saatnya ku tinggalkan dunia ini dan ku masuk ke bagaimana hidupku? Apakah hidupku berarti?
saudaraku, karena Yesus hidup, fokus kepada kebangkitannya. Yesus bangkit, maka dia membuat kehidupan kita menjadi berarti. Katakan, ada hari esok. Sebab dia hidup. Aku tidak gentar. Tak gentar. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah bangkit untuk aku. Engkau telah tersalib untuk aku. Tapi Engkau telah bangkit untuk aku juga. Luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar. Engkau hidup supaya aku hidup. Dan hidupku Kau ubah menjadi hidup yang berarti. Tuhan, maka aku serahkan diri. Percayakan diriku kepadamu. Ubahlah aku supaya hidupku berarti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hari lepas hari, sepanjang hidup ini, mentari pagi terus berseri, memberi kemenangan, harapan yang pasti, karena Yesus tinggal di dalam hidupku. Bilang, Yesus hidup di dalamku. Amin. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus yang telah dalam hidupku. Mari kita katakan satu sama lain, bilang Yesus hidup. Bilang ke kiri kanan saudara, katakan Yesusmu hidup dan Yesusku hidup. Amin. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Katakan, aku merasakan, aku melihatnya, kuasa Yesus yang telah dalam hidupku. Kuasa Yesus yang telah dalam hidupku. Bila satu sama lain, kuasa Yesus. Kuasa Yesus yang telah dalam hidupmu. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, dan kuasanya nyata di dalam hidup kita. Amin. Amin. Apalagi kalau setiap hari kita memberitakan Injil, sungguh kuasanya yang ajaib dan dahsyat itu nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama kita bersyukur ya untuk hasil kerja pemerintah sampai pada saat ini yang kita sudah lihat nyata ya. Nah itu kita perlu syukuri dan kita juga bersyukur karena Indonesia saat ini sudah bisa memproduksi vaksin sendiri ya yang diberi nama Indovac. Luar biasa ya, hasil kerja pemerintah tentu dengan campur tangan Tuhan yang Tuhan sudah berikan hikmat kepada mereka. Kita perlu mensyukuri akan hal itu dan sekaligus kita berdoa supaya pemerintah kita mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada saat ini di bangsa ini. Nanti Evata akan berdoa untuk itu. Lalu yang kedua kita juga tetap berdoa untuk kasus Kanjuruhan supaya kasus ini tidak ditunggangi oleh orang-orang tertentu atau golongan tertentu sehingga membuat situasi makin buruk. Kita akan berdoa supaya kasus ini pun segera bisa diselesaikan dengan baik. Nanti saya akan berdoa. Lalu yang ketiga kita juga berdoa buat jemaat ya supaya seluruh jemaat ini hidup dengan kecukupan, terutama di dalam masa-masa ini. Kita semua akui bahwa masa ini adalah masa yang sulit dan kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita berdoa untuk seluruh jemaat IRC supaya tetap terpelihara oleh Tuhan. Dan satu hal yang pasti, jemaat IRC makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadi solusi di dalam hidup kita. Nah nanti ini akan Linda yang akan berdoa. Mari Bapak Ibu kita semua sehati sepakat berdoa. Silakan Kak Evata. Engkau Tuhan yang kami yang hidup. Amin. Engkau Tuhan kami yang setia. Amin. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Betapa kami melihat pekerjaan-Mu nyata atas bangsa ini. Amin. Terima kasih. Kami melihat betapa Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Amin. Tuhan kami bersyukur Tuhan atas pekerjaan bagi bangsa ini. Kami boleh melihat betapa hikmat-Mu Kau curahkan atas pemimpin bangsa ini. Amin. Kami melihat ya Tuhan betapa jalan terang atas pandemi ini sudah terbuka ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas vaksin yang bangsa kami boleh produksi sendiri. Amin. Kami percaya Tuhan ini adalah jalan bagi bangsa ini atas pandemi ini. Kami percaya ya Tuhan pandemi ini akan segera usai. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berlalu dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan kesehatan yang sempurna, pemulihan yang sempurna ada pada bangsa ini. Dan kami juga percaya Tuhan, jalan bangsa ini ke depan
ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, ke depan mungkin jalan akan bertambah sulit. Kami tidak tahu apa yang menanti kami di depan, apa yang bangsa kami akan hadapi. Tetapi kami percaya pada satu tangan, yaitu tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa, tangan-Mu yang menuntun bangsa kami. Kami percaya kami tetap aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya damai sejahtera yang dari-Mu ada pada bangsa kami. Sekalipun jalan itu sulit, tetapi kami percaya kami melaluinya bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Haleluya, amin. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk kasus Kanjuruhan yang belum selesai. Kami mohon kuasa-Mu bekerja atas kota kami, Kota Malang secara khusus. Dan kami berdoa supaya kasus ini tidak ditunggangi oleh orang-orang tertentu ataupun kelompok-kelompok golongan tertentu demi kepentingan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau perkatakan Kota Malang tetap aman. Kami mau perkatakan kasus ini tidak melebar kemana-mana dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya kasus ini segera bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Dan damai sejahtera Tuhan tetap ada atas Indonesia. Terima kasih Bapak, berkati kepolisian kami, TNI, semuanya diberkati Tuhan. Biarlah mereka semua tetap satu adanya. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan Indonesia. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini itu karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan berikan kepada kami yang lemah. Engkau yang memberikan sukacita kepada kami yang sedang berduka cita. Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Dimanapun jemaat kami berada Tuhan, di tempat ini Tuhan Engkau berkati. Di rumah-rumah Tuhan juga Engkau berkati. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, di masa-masa yang sulit ini kami percaya tangan Tuhan selalu menopang kami. Tangan Tuhan selalu menolong kami dan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami percaya ada mujizat terjadi untuk setiap kami yang pada saat ini sedang kesusahan. Tuhan, kami percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan, bahwa kekuatan yang Tuhan berikan akan menjadi kesaksian untuk kami. Untuk kami menyaksikan kepada orang-orang yang belum percaya akan Tuhan. Tuhan, tolong kami terlebih lagi untuk kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Untuk kami lebih melekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan ya. Baiklah, saat ini kita akan menyiapkan diri membawa persembahan kita. Silakan Kak Gloria berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Betapa aku bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan. Kasih
Baiklah, sebelum kita berdoa untuk yang berulang tahun, ada beberapa pengumuman yang saya akan umumkan. Yaitu yang pertama, sesuai dengan pengumuman saya minggu lalu, doa pelayan atau pertemuan pelayan sudah selesai. Kemudian tinggal nanti pertemuan staf gembala pada tanggal 17 ya, hari Senin nanti. Kemudian berikutnya renovasi kita sudah ada kemajuan. Kemajuan yang pertama adalah koster sudah pindah ke ruangan yang baru dan ini ruangan koster yang lama kita sedang bersihkan, sedang dicat itu ya. Nah itu. Kemudian RAB kita tetap di jumlah 101 juta. Kemudian pemasukan kita sudah sampai di 19.250.000 rupiah dan pengeluaran kita sudah sampai di angka 36.902.900 dan saldo kita berada di posisi berapa Kak? 21 juta. Iya, oke. Kebutuhan dana yang masih kita butuhkan adalah 21.623.120.000. Bapak Ibu tolong doakan dan kita terlibat di dalamnya supaya renovasi ini segera selesai ya. Itu. Baiklah, saatnya kita akan berdoa bagi yang berulang tahun. Silakan yang ada di sini bangkit berdiri, yang ada di rumah-rumah silakan berdiri. Kami akan berdoa buat Bapak Ibu, nanti Ibu Gembala yang akan berdoa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati selama panjang umur. Mari kita berdoa bersama-sama, kita angkat tangan kita doakan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, pada saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami dimanapun berada yang berulang tahun. Tuhan tolonglah, Tuhan curahkan berkat-Mu atas mereka. Penyertaan Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Dan biarlah hidup mereka boleh sungguh-sungguh hidup yang penuh dengan semangat. Karena tahu dengan pasti bahwa hidupnya disertai Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Biarlah mereka bisa menjadi orang-orang yang berarti bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk janji setia-Mu. Kami percaya mereka akan diubahkan. Mereka makin bersemangat di dalam mengikut Engkau. Dan biarlah Tuhan makin hari mereka makin dekat kepadamu. Dan makin hari makin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan melakukan sesuai yang Engkau kehendaki. Berkatilah mereka yang masih sekolah, Tuhan berkati pelajarannya supaya mereka menjadi orang yang berhasil, berarti di dalam hidupnya. Berkati yang bekerja, Tuhan curahkan berkat-Mu. Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan kedua tangan mereka. Dan Tuhan yang berumah tangga, Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan curahkan berkat kasih setia-Mu untuk masing-masing keluarga. Supaya keluarga mereka diberkati. Menjadi keluarga yang sejahtera di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat penyertaan Tuhan akan menyertai semua. Di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat kasih setiamu senantiasa menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Jalan di depan kita boleh nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berjalanlah, berjalanlah bersamaku. Ku tak dapat jalan sendiri.
tahu jalannya, berjalanlah bersamaku Tuhanku. Biar ku taruh tanganku di tanganmu, biar ku rasakan genggaman kasih-Mu. Pimpin daku, oh Tuhan Yesusku, berjalanlah bersamaku Tuhanku. Biar ku taruh tanganku di tanganmu, biar ku rasakan genggaman kasih-Mu. Amin. Pimpin daku, oh Tuhan Yesusku, berjalanlah bersamaku Tuhanku. Amin. Saudaraku, sungguh berkat dan kasih karunia, penyertaan Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang hidup menyertai kamu, dan Roh Kudus-Nya memberimu gairah baru, sukacita, dan menyembuhkan semua sakitmu. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jalan bersama Yesus selalu manis. Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersamanya, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis. Amin. Selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis. Selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.